Selamat pagi semuanya anak-anak kelas 7 SMP Negeri 14 Batam. Sesuai dengan materi kemarin, kita lanjut langsung masuk materi pertama karena minggu lalu kita hanya pengantarnya aja, yaitu pengertian ruang dan waktu, dan sedikit petunjuk supaya kamu nanti memperhatikan tanda panah ini supaya kamu lebih paham ya. Oke, langsung aja kita mulai, yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Apakah itu ruang dan apakah itu interaksi antar ruang? Mari kita bahas. Oke, siapkan dirinya dan buka bukunya. Oke, yang pertama kita bahas ruang. Ruang itu merupakan tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh seluruh makhluk hidup untuk tinggal. Bukan cuma manusia, ingat, semua makhluk hidup. Oke, kita lanjut. Nanti ini ada contoh-contoh ruang. Lihat, ada ini gambar danau, kemudian ada hutan, ada udara, dan ada bumi. Jadi nanti di sini ruang itu mencakup yang pertama lapisan atmosfer, berarti itu lapisan udara. Kemudian lapisan hidrosfer, berarti lapisan air. Kemudian lapisan litosfer atau lapisan batuan sampai kedalaman tertentu. Itu disebut sebagai ruang. Kita lanjut. Yang pertama ada ini perbedaan karakteristik antar ruang. Lihat, ini ada daerah pantai yang pastinya ini bukanlah dirimu, ya enggak, tapi sepertinya ini daerah Tiwangkang ya, atau daerah Pulau Akar. Ini karakter, setiap bumi punya karakter masing-masing. Ini contohnya di daerah pantai atau daerah pesisir yang jelas sebagai nelayan. Kemudian ada lagi ini daerah dataran rendah, berarti bisa sebagai pertanian. Ini dia sebagai pertanian. Udah, nanti ini menghasilkan padi, ini lagi panen ya. Kemudian ada lagi namanya dataran tinggi, ini lagi panen teh. Jadi ketiga wilayah ini jelas berbeda ya. Tiga ruang ini, tiga wilayah nih. Laut, pesisir, dataran rendah, dan dataran tinggi. Oke, baik, kita lanjut. Interaksi antar ruang. Nah, ini dia. Kenapa terjadi interaksi antar ruang? Jadi interaksi antar ruang itu adalah cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi yang dimilikinya dan tentu dengan permasalahan-permasalahannya. Nanti dikaitkan dengan sekitar dan fisik maupun non-fisik yang memiliki karakter masing-masing. Kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ini syarat terjadinya interaksi antar ruang. Lihat ya, syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, simak, ini dia. Yang pertama, saling melengkapi gitu. Saling melengkapi. Kenapa? Karena tiap daerah itu pasti berbeda penghasilan, berbeda yang namanya kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya kesempatan antara atau alternatif. Kemudian yang ketiga, dapat dipindahkan atau gampang dipindahkan. Biar lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Kita mulai dari nomor 1 ini ya. Ini kita mulai, kemudian lihat nomor 1 ini ya gambarnya. Jadi bayangkanlah ini sebuah wilayah atau sebuah ruang, wilayah A yang menghasilkan bahkan mungkin berlebih yang namanya ikan, daerah A. Daerah A ini, kemudian ini daerah B gitu. Jadi ketika daerah B butuh ikan pasti mengambilnya ke sini. Ketika daerah A butuh ikan, butuh beras, ngambilnya ke sini, ke wilayah B.
berarti saling terkait, ya enggak? Nah, itu nanti ini jadi ini maksudnya wilayah A memiliki surplus. Kemudian selanjutnya kita lanjut yang nomor 2, yaitu ada 3 wilayah. Ini kesempatan antar. Lihat, kesempatan antar. Nanti di sini lihat, wilayah A itu menghasilkan ikan, sedangkan wilayah B menghasilkan beras. Sama dengan wilayah C juga menghasilkan beras. Cuma nanti di sini terjadi yang namanya perbedaan interaksi, di mana wilayah A itu lebih memilih ke wilayah C. Kenapa? Karena lebih dekat. Ingat ya, karena lebih dekat. Sedangkan ke wilayah B tetap ada interaksinya tapi berkurang. Ini lihat keterangannya, C-nya ini tanda panah putus-putus, ini artinya interaksi melemah. Sedangkan yang satu lagi ini yang lurus panjang nyambung, interaksi yang kuat. Artinya di sini ada faktor yang namanya kedekatan antara A dengan B. Ya, di mana-mana kita pasti seperti itu, enggak mencari yang terdekat. Ngapain kita cari yang jauh-jauh? Itu nanti kesempatan, artinya mencari yang terbaik untuk melakukan interaksi antar ruang. Kita lanjut yang ketiga tadi, keadaan dapat dipindahkan atau gampang dipindahkan. Lihat di sini juga sama, masih wilayah A menghasilkan ikan, wilayah B beras, C juga beras, dan mempunyai jarak yang sama jauhnya gitu. Berarti ini bukan karena faktor kedekatan. Hari kita lihat nanti daerah A kemana kira-kira ngambil beras gitu. Oke, lihat, oh dia wilayah A rupanya ke daerah C gitu. Kenapa ke daerah C? Ini banyak faktor. Udah lihat, banyak faktor, bisa saja jalan atau harga di wilayah B ini jauh lebih mahal dan jalannya rusak, bisa. Sedangkan ke daerah C ini jalannya bagus, transportasi lancar, dan harganya lebih murah. Contohnya kalau kamu yang tinggal di sini disuruh beli beras di antara dua wilayah ini jalannya rusak, kemudian harganya mahal. Di sini harganya murah dan jalannya mulus. Pasti kamu kalau berpikir rasional pasti milih ke daerah C. Itu namanya keadaan dapat dipindahkan. Sampai sini paham? Ini namanya apa? Interaksi antar ruang. Baik, terlanjut. Sebelum terlanjut, pada sini mungkin ada istilah orang ketiga ya. Baik, kita lanjut. Ini bentuk interaksi antar ruang. Ingat, bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama, mobilitas penduduk. Berarti di sini perpindahan manusianya, pindah ke daerah, dari daerah A ke daerah B. Berarti pindah orangnya. Ingat, pindah orangnya bisa aja karena faktor pekerjaan atau bisa juga karena faktor pendidikan. Contohnya si A pindah ke kota kuliah karena di kampung nggak ada kampus, ya kan, jadi dia pindah gitu. Contohnya lagi dari Pulau Jawa datang ke Pulau Batam untuk mencari pekerjaan. Itu namanya mobilitas penduduk. Kemudian yang kedua ada namanya komunikasi. Nanti di sini yang pindah bukan orangnya tapi gagasannya. Ingat ya, gagasannya. Bisa aja yang dilakukan orang di luar negeri kita lakukan di Indonesia. Kenapa? Karena kita lihat di media sosial atau melalui komunikasi. Contohnya TikTok, ya enggak? Mungkin kamu bisa TikTok kan di pinggir laut atau di tengah laut karena kamu lihat kan di media sosial kan. Itu namanya komunikasi. Jadi bisa aja kelakuan, sifat, dan perbuatan yang di luar daripada daerah kita bisa kita lakukan karena kita lihat dari media sosial. Itu termasuk juga interaksi antar ruang. Kemudian yang ketiga,
ini dia. Transportasi artinya adanya kemudahan perpindahan barang. Kalau ini yang pindah itu barang dan energi gitu. Sama kayak tadi contohnya sayur-sayuran dibawa ke kota atau ikan dari daerah nelayan dibawa ke kota, dan sebaliknya hasil-hasil industri dari kota dibawa ke pedesaan atau dibawa ke daerah pesisir. Itu namanya transportasi. Tapi di sini yang berpindah barangnya. Ingat ya, yang nomor 1 tadi berpindah orangnya, yang nomor 2 berpindah kelakuannya, sifatnya atau perbuatannya atau gagasannya. Sedangkan yang ketiga berpindah itu barangnya ataupun jasanya. Oke, sampai di sini paham? Kalau belum paham boleh nanti ditanyakan melalui grup atau japper langsung ke Bapak lewat WA. Oke. Dan tugas kalian ingat ya, tugasnya silakan nanti buat komentar ya. Tugasnya buat komentar di kolom video ini, bukan di WA tapi di YouTube ya. Dan setelah kamu buat komentar, baru tulis namamu sesuai dengan absen. Contohnya, contoh komentar, interaksi antar ruang adalah bla 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 dalam kurung namamu. Udah? Atau boleh juga nanti ruang adalah bla 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 dalam kurung namamu. Paham? Oke, sampai sini materi kita. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa dibaca bukunya. Materi selanjutnya itu letak dan luas Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Jangan sampai sia-sia.